Swastiastu, berjumpa lagi dalam channel Arya TPDS. Nah, dimana pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi sistem persamaan linear dua variabel atau mungkin yang sering kita dengar dengan SPLDV. Nah, dimana pada topik yang akan saya angkat pada video pembelajaran kali ini adalah konsep persamaan linear dan sistem persamaan linear dua variabel. Adapun SPLDV di sini merupakan materi kelas 8 semester 1, tepatnya pada bab 5. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita simak langsung video pembelajarannya. Oke, kita akan awali mulai dari observasi. Ada sebuah permasalahan, kita perhatikan di gambar di samping itu ada gambar pensil dan gambar buku. Nah, permasalahannya adalah Andi membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil seharga Rp5.500 dan Rani membeli 2 buku tulis dan 2 pensil yang sama dengan Andi seharga Rp7.000. Dari 2 keterangan di atas, kita peroleh 2 model matematika. Nah, di mana model yang pertama yaitu modelnya Andi, itu 2 buku ditambah 1 pensil, harganya adalah Rp5.500. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada 2 buku dan sebuah pensil. Nah, arti 1 pensil sama dengan seharganya adalah Rp5.500. Nah, di mana dapat kita artikan lain itu adalah 2 buku itu sama dengan artinya adalah Rp5.500 dikurangi harga 1 pensil. Nah, untuk model yang pertama atau modelnya Andi atau barang yang dibeli oleh Andi. Lalu model kedua, model yang dibeli oleh Rani, yaitu 2 buku ditambah 2 pensil dengan harga Rp7.000. Nah, karena dibeli pada toko yang sama, tentu pasti harganya juga sama, kecuali dia nawar. Nah, sehingga model pada Andi, yakni 2 buku sama dengan Rp5.500 dikurangi 1 pensil, dapat digunakan pada model Rani. Maka diperoleh model Rani adalah 2 buku ditambah 2 pensil sama dengan Rp7.000. Nah, 2 buku di sini kita ganti dia dengan model dari Andi. Nah, kita perhatikan dengan catatan itu adalah harga buku dan harga pensilnya adalah sama. Nah, maka dia akan menjadi 2 buku di sini dia akan dijabarkan menjadi Rp5.500 dikurangi 1 pensil ditambah 2 pensil sama dengan Rp7.000. Nah, kita buka kurungnya. Rp5.500 dikurangi 1 pensil ditambah 2 pensil sama dengan Rp7.000. Nah, langkah berikutnya kita tinggal pindah ruaskan Rp5.500 ini ke ruas kanan. Kita kelompokkan dia dengan jumlah harganya. Nah, di sini Rp7.000, kita kurangkan Rp5.500. Lalu 2 pensil kita kurangkan dengan 1 pensil atau min 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 1 pensil. 1 pensil itu seharga dengan Rp1.500 dari hasil pengurangan ini. Maka dapat kita nyatakan bahwa harga 1 pensil di toko tersebut adalah Rp1.500. Nah, seperti itu untuk observasi awal. Semoga dapat kalian pahami atau mungkin ada bayangan buat kalian. Nah, langkah berikutnya kita akan mengenal konsep persamaan linear dua variabel. Kita akan mulai dari konsep persamaan linear. Nah, di mana pada konsep persamaan linear di sini terbagi atas 2, yaitu bentuk persamaan linear dua variabel atau PLDV dan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Di mana dalam bentuk umumnya persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. Nah, sama seperti persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus. Nah, dengan A dan B merupakan bilangan real atau bilangan yang nyata atau bilangan yang emang ada. Nah, dengan keterangan A adalah koefisien dari X. Jadi A di sini adalah koefisien dari X atau mungkin bilangan yang sudah diketahui nilainya. Lalu B adalah koefisien dari Y. Ya, sama juga bilangan yang sudah diketahui nilainya. Sedangkan X dan Y merupakan variabel, yaitu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dan C adalah konstanta atau bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, di mana dalam penyelesaiannya persamaan linear dua variabel itu adalah apabila nilai dari variabel X dan Y membuat hasil dari ruas kiri sama dengan ruas C dan bernilai benar, penyelesaiannya dapat tulis berupa
X1, Y1. Maksudnya apa? Apabila nilai dari variabel X dan variabel Y itu mengakibatkan ruas kiri hasilnya sama dengan ruas kanan atau ruas dari C di sini atau konstanta di sini, maka dapat kita nyatakan dia merupakan bernilai benar atau dapat kita nyatakan berupa persamaan tersebut memiliki penyelesaiannya. Nah, dapat ditulis berupa X1, Y1. Nah, kalau bingung kita masuk contoh soalnya saja. Oke, contoh soalnya kita perhatikan di sini. Misalkan X sama dengan 1. Misalkan ya, X sama dengan 1 dengan persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10. Nah, maka kita tinggal ganti X-nya sama dengan 1. Maka 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 10. Maka 2 ditambah Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dikurangi 2. Karena dia pindah ruas, maka tandanya akan berubah menjadi 10 min 2. Yang hasilnya Y sama dengan 8. Nah, berikutnya kita akan periksa apakah untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 8 dia terbukti hasilnya sama dengan ruas C atau ruas kanan. Jadi ruas kiri ini apakah sama dengan ruas kanan apabila kita ganti X nya sama dengan 1 dan Y sama dengan 8. Kita akan cek 2 dikali 1 ditambah 8. Nah, X nya adalah 1, Y nya adalah 8. Maka 2 ditambah 8 adalah 10. Maka dapat kita nyatakan bahwa persamaan 1 atau persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10 dengan X sama dengan 1 itu bernilai benar. Nah, itu tuh contoh 1. Contoh 2 kita perhatikan. Nah, jadi penyelesaiannya 1,8. Jadi X1 nya adalah 1, lalu Y1 nya adalah 8, yang merupakan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10. Oke, untuk contoh 1. Contoh 2. Misalkan Y sama dengan min 3 dengan persamaan X dikurangi 3Y sama dengan 10. Langkah berikutnya apa? Kita tinggal ganti saja nilai Y nya dengan min 3. Maka dia akan menjadi X dikurang 3 dalam kurung min 3 sama dengan 10. Nah, min kali min hasilnya adalah positif. 3 kali 3 adalah 9. Nah, maka menjadi X ditambah 9 sama dengan 10. Nah, konstantanya kita pindah ruaskan. Kita kelompokkan dia dengan konstanta lainnya. Maka kita pindahkan ke ruas kanan. Yang awalnya dia menjadi positif, maka dia akan menjadi negatif. Maka menjadi X sama dengan 10 dikurangi 9. Nah, 10 dikurangi 9 itu adalah 1. Jadi nilai X nya adalah 1 untuk persamaan contoh yang kedua. Nah, kita akan periksa untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 3. Apakah benar ruas kiri akan sama dengan ruas kanan, atau ruas pada yang memuat variabel akan sama dengan ruas yang memuat konstanta? Kita akan cek. Nah, kita perhatikan di sini. Maaf, saya hapus dulu di sini ya. Saya akan hapus ini. Nah, dimana persamaannya adalah X dikurangi 3Y sama dengan 10. X nya adalah 1. Lalu min 3 dikalikan dengan min 3. Karena nilai Y nya adalah min 3 sama dengan 10. 1 ditambah 9 adalah 10. Maka dapat kita nyatakan contoh untuk soal yang nomor 2 itu bernilai benar karena 10 sama dengan 10. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 1, min 3. Nah, di sini adalah 1, min 3. Nah, X1 adalah 1, lalu Y1 nya adalah min 3 sesuai dengan penjelasan yang ini. Kita perhatikan. Oke. Itu untuk konsep persamaan linear. Semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya kita masuk pada contoh soalnya. Seperti apa? Kita perhatikan ada sebuah contoh soal. Tentukan nilai A dan B jika diketahui dua persamaan linear dua variabel berikut. Perhatikan yang A dan yang B. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita perhatikan. Kita mulai dari yang A.
Diketahui X1, Y1 nya adalah min 4,3. Jadi ini adalah X1, ini adalah Y1. Nah, langkah berikutnya maka kita tinggal masukkan saja, atau istilah lainnya adalah substitusikan saja nilai X dan nilai Y-nya. Nah, kita perhatikan nilai X dan nilai Y-nya kita ganti. X-nya adalah min 4, lalu Y-nya adalah 3. Maka akan menjadi seperti ini. Langkah berikutnya kita tinggal kalikan ke dalam untuk yang variabel X-nya. Lalu ini tinggal dikalikan saja. Maka akan menjadi min 4 kali A adalah min 4A. Min 4 dikali 2 adalah min 8. Lalu 5 dikali 3 adalah 15. Sama dengan A dikurangi 3. Langkah berikutnya kita selesaikan min 8 dan 15. Nah, min 4A ditambah 7. Hasil dari min 8 ditambah 15. Sama dengan A min 3. Kita perhatikan ada variabel yang sama yaitu A dan A. Lalu ada konstanta dengan konstanta. Kita kelompokkan dia, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Maka akan menjadi min 4A dikurangi A. Mengapa dia min A? Karena dia awalnya positif, dia pindah ke ruas kiri, dia akan menjadi negatif. Begitu pula yang ruas kiri, dia konstantanya adalah positif 7. Lalu kita pindahkan dia ke ruas kanan, maka dia akan menjadi negatif 7. Nah, langkah berikutnya kita tinggal selesaikan ya. Min 4A dikurangi A sama dengan min 5A. Lalu min 3 dikurangi min 7 adalah min 10. Maka nilai A adalah min 10 dibagi min 5. A adalah 2. Nah, apakah benar A nya adalah 2? Silahkan kalian cek. Coba kalian masukkan nilai A nya adalah 2. Lalu nilai X nya adalah min 4. Nilai Y nya adalah 3. Lalu A di sini juga 2. Apakah dia sama ruas kiri dan ruas kanan? Nah, saya tebak pasti sama. Nah, kalau kalian membuktikan silahkan dibuktikan. Nah, untuk yang A nya adalah sama dengan 2. Sudah kita peroleh. Lalu yang B kita perhatikan. Diketahui X1, Y1 adalah B ditambah 1, B min 2. Jadi ini adalah X1, ini adalah Y1. Nah, langkah berikutnya kita masukkan dia ke dalam persamaannya. Nah, kita ganti nilai X-nya. Nilai X-nya adalah B plus 1. Lalu nilai Y-nya B min 2. Nah, langkah berikutnya. Nah, untuk yang di B plus 1 ditambah 3, kita selesaikan terlebih dahulu. 1 tambah 3 adalah 4. Maka dia akan menjadi B ditambah 4 per 2. Lalu ditambah. Ini kita kalikan ke dalam. Nah, kurang kelihatan ya. Kita iris saja dulu. Nah, jadi ini kita kalikan ke dalam. Nah, maka menjadi 2B dikurangi 4 dikurangi 3. Nah, min 4 dikurangi 3 adalah hasilnya min 7. Maka menjadi 2B dikurangi 7 per 4 sama dengan 1. Langkah berikutnya kita tinggal kalikan dia dengan KPK dari penyebutnya. Atau kita tinggal kalikan dia dengan bilangan genap. Karena dia adalah bilangan genap keduanya yang habis membagi dari penyebutnya. Nah, karena 4 habis membagi 2 dan 4 juga habis membagi 4, maka kita kalikan ruas kiri dengan 4, ruas kanan juga dengan 4. Jadi sifatnya adil ya. Nah, jadi kita kalikan 4, maka ini kali coret sisa 2. Lalu ini coret sisa 1. Ini kali 4 juga. Maka dia akan menjadi 2 dalam kurung B ditambah 4 ditambah 2B dikurangi 7 sama dengan 4. Lalu ini kita kalikan ke dalam. Dia akan menjadi 2B ditambah 8. Karena 2 kali 4 adalah 8. Ditambah 2B dikurangi 7 sama dengan 4. Kita kelompokkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Lalu 2B, maka menjadi 4B. 8 dikurangi 7 adalah 1. Maka dia dapat 1. Dia pindah ruas ke kanan. Yang awal dia positif menjadi negatif. Maka 4 dikurangi 1 adalah 3. Nah, maka menjadi 4B sama dengan 3. Lalu nilai B adalah 3 per 4. Karena kita bagi kedua ruas dengan nilai koefisiennya adalah 4. Maka nilai B adalah 3 per 4. Nah, cara membuktikannya tinggal kalian ganti nilai B nya adalah 3 per 4. Lalu kalian cari nilai X1 nya di sini. Lalu kalian ganti juga nilai Y nya di sini. Nah,
kalian ganti terlebih dahulu nilai B-nya. Nah, maka akan memperoleh dari X1 dan Y1-nya. Semoga dapat kalian pahami. Oke, yang berikutnya kita akan masuk pada konsep sistem persamaan linear dua variabel. Jadi apa sih bedanya sistem persamaan linear dua variabel dengan persamaan linear dua variabel? Nah, jadi perbedaannya hanya ada di bentuknya. Kita perhatikan. Nah, pada konsep sistem persamaan linear dua variabel, bentuk umumnya kita perhatikan. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel adalah ada dua persamaan. Sedangkan pada persamaan linear dua variabel, dia hanya ada satu persamaan saja. Nah, dimana dalam SPLDV di sini atau sistem persamaan linear dua variabel di sini, bentuknya adalah AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F. Dengan keterangan A, B, D, dan E adalah koefisien. Lalu X dan Y adalah variabel, C dan F adalah konstanta. Lalu untuk penyelesaiannya, jika nilai dari masing-masing variabel membuat kedua ruas pada kedua persamaan menjadi bilangan yang sama, maka dapat dikatakan bernilai benar dan penyelesaiannya dapat ditulis X1, Y1. Nah, dengan catatan kita perhatikan di sini, jika dalam persamaan linear dua variabel, dia ruas kirinya sama dengan ruas kanan dengan hanya ada satu persamaan. Sedangkan dalam sistem persamaan linear dua variabel, dia dalam dua persamaan, kedua ruasnya harus sama. Contohnya kita perhatikan di sini. Nah, untuk contohnya kita perhatikan apakah A sama dengan 6 dan B sama dengan 9 merupakan penyelesaian dari SPLDV berikut. Selidiki. Untuk poin A, pasangannya adalah seperti ini, lalu poin B adalah pasangan seperti ini. Penyelesaiannya adalah kita mulai dari poin A. Kita masuk pada persamaan yang pertama. Persamaan pertama caranya gampang. Tinggal kita ganti nilai A dan nilai B-nya. A-nya adalah 6, B-nya adalah 9. 8 kali 6 adalah 48. Min 3 dikali 9 adalah min 27 sama dengan 21. Apakah 48 dikurangi 27 sama hasilnya dengan 21? Ya, tentu hasilnya akan sama. Jadi persamaan 1 pada poin A bernilai benar. Lalu persamaan 2 pada poin A, 2A ditambah 5B sama dengan min 57. Kita ganti A dan B-nya. 2 kali 6 ditambah 5 kali 9. 2 kali 6 adalah 12. Lalu 5 kali 9 adalah 45 sama dengan min 57. Apakah sama hasilnya? Tentu hasilnya akan berbeda. Mengapa? Karena pada ruas kiri dia tidak memuat bilangan negatif, sedangkan ruas kanan hasilnya lah bilangan negatif. Jadi 57 tentu tidak sama dengan min 57. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada poin A untuk persamaan yang kedua dia bernilai salah. Yang artinya apa? Untuk poin A dia tidak ada penyelesaiannya. Oke, jadi tetot, tidak ada hasilnya. Lalu pada poin B kita perhatikan di sini. Kita masukkan nilai A dan nilai B-nya. Nilai A adalah 6, nilai B adalah 9. 3 kali 6 adalah 18, lalu 4 dikali 9 adalah 36. Apakah 18 tambah 36 hasilnya 54? Tentu hasilnya sama. Jadi kesimpulannya, persamaan 1 pada poin B bernilai benar. Nah, kita cek pada poin B untuk persamaan yang kedua. Kita ganti A dan B-nya. 5 kali 6 dikurangi 4 dikali 9 sama dengan apakah hasilnya min 6? 5 kali 6 adalah 30. Min 4 dikali 9 adalah min 36 sama dengan min 6. Dan hasilnya adalah benar. Nah, maka persamaan 2 pada poin B itu bernilai benar. Dapat kita simpulkan bahwa untuk poin B merupakan penyelesaiannya, atau mungkin A sama dengan 6 dan B sama dengan 9 merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear pada poin B. Nah, jadi ini adalah benar. Itu untuk membuktikan dari sistem persamaan linear dua variabel. Semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, di mana dalam menyelesaikannya ada 3 cara atau 3 metode. Yang pertama ada metode grafik,
Yang kedua ada metode substitusi seperti pada gambar sini. Nah, lalu pada metode eliminasi, di mana kita awali dari metode grafik. Metode grafik itu kita perhatikan ada titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Lalu pada titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, pada poinnya di sini, untuk mencari penyelesaiannya, kita akan mencari titik potongnya. Titik potong di sini sama dengan hasil penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel untuk metode grafik. Lalu untuk metode substitusi, sesuai dengan gambar. Artinya apa? Jika kalian pecinta bola, pasti kalian tahu arti gambar ini. Yang artinya apa? Artinya adalah adanya masuk pemain pengganti, menggantikan pemain yang utama. Nah, lalu dalam metode substitusi di sini merupakan ubah salah satu persamaan menjadi nilai sebuah variabel, kemudian substitusikan. Contohnya adalah kita ubah dia menjadi sebuah nilai variabel seperti Y sama dengan AX ditambah B, dengan catatan A merupakan koefisien dari X dan B merupakan konstanta. Atau mungkin kita ubah dia menjadi X sama dengan AY ditambah B. Sama juga A adalah koefisien dari Y dan B merupakan konstanta. Lalu untuk eliminasi, sesuai dengan gambar, yang awalnya ada, before ada, afternya hilang. Nah, sesuai dengan judulnya, metode eliminasi, hilangkan salah satu variabel dengan mengurangkan atau menjumlahkan kedua variabelnya, sehingga variabel yang ingin kita hilangkan, misalkan X atau Y, dia tidak ada lagi, atau mungkin dia memuat 0. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Kita mulai dari contoh soal metode grafik. Dengan metode grafik, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 6 dan 2X dikurangi Y sama dengan 0. Untuk X dan Y merupakan elemen bilangan real atau bilangan yang nyata. Penyelesaiannya adalah, perhatikan persamaan X tambah Y sama dengan 6 atau persamaan yang pertama. Nah, sesuai dengan bunyi dari penjelasan tadi, jika dia berada pada sumbu X, maka kita Y-nya kita ubah menjadi 0. Jika dia berada pada sumbu Y, kita ubah X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, maka 0-nya kita ganti. X-nya kita ganti dengan 0, maka jadi 0 tambah Y sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 6. Maka dapat disimpulkan bahwa garis pada persamaan 1 di sini dia akan melalui titik 0,6. Nah, untuk yang X sama dengan 0. Lalu untuk Y sama dengan 0, maka X ditambah 0 sama dengan 6. Maka nilai X-nya adalah 6. Jadi garis yang melalui persamaan 1 atau G1 di sini atau garis 1 di sini, dia akan melalui titik 6,0. Dengan bentuk tabelnya adalah seperti ini. Untuk X1 adalah 0, X2 adalah 6. Lalu Y1 adalah 6 dan Y2 adalah 0. Kita masukkan ya ke dalam X, Y menjadi 0,6 dan 6,0. Untuk yang persamaan 1 atau garis yang pertama. Untuk persamaan 2 atau garis yang kedua, perhatikan persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka 2 dikali 0 dikurangi Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0. Jadi pada persamaan 2, untuk X sama dengan 0, dia akan melalui sebuah titik 0,0 atau titik pangkalnya. Nah, yang berikutnya, untuk Y sama dengan 2. Lah, mengapa Y sama dengan 2? Mengapa tidak Y sama dengan 0? Nah, kita perhatikan di sini. Kalau Y sama dengan 0, maka dia akan menjadi Y 2X dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan 0. X sama dengan 0 per 2. Dan nilai X adalah 0 juga. Nah, jadi dia akan sama dengan X sama dengan 0. Jadi di sini sebenarnya dalam menentukan nilai X dan nilai Y dalam metode grafik itu tidak ada membatasi atau mungkin kita tidak boleh menggunakan bilangan selain 0. Jadi kita boleh menggunakan bilangan selain 0 asalkan dia tidak melalui titik yang sama. Nah, apabila dia melalui titik yang sama, maka kita gunakan
bilangan yang berbeda. Contohnya Y sama dengan 2, atau mungkin Y sama dengan 1, atau mungkin Y sama dengan 3. Terserah kalian. Yang jelas kita mendapatkan titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, maka kita ganti 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka akan menjadi X sama dengan 1. Dia akan menjadi 2x sama dengan 2. Karena 2 di sini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi positif. Lalu X sama dengan 2 bagi 2 dan X adalah 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi garis yang dilalui titik koordinat pada persamaan yang kedua untuk Y sama dengan 2 itu adalah 1,2. Nah, dalam bentuk tabelnya kita perhatikan di sini. Bentuk tabelnya untuk X1 adalah 0, X2 adalah 1, Y1 adalah 0 dan Y2 adalah 2. Dalam X, Y 0,0 dan 1,2. Lalu dalam grafiknya kita perhatikan di sini. Dalam grafiknya dia akan menjadi, kita perhatikan untuk persamaan 1 atau garis 1 X ditambah Y sama dengan 6 itu adalah melalui titik 0,6 di sini dan 6,0 di sini. Nah, tinggal kita hubungkan saja, maka itu dapat kita katakan sebagai persamaan 1 atau garis 1. Lalu untuk persamaan 2 atau garis 2, nah, dia akan melalui titik pangkal atau 0,0 dan melalui titik 1,2. Nah, di sini kita perhatikan. Tinggal kita tarik garis dan kita perpanjang, maka akan menjadi seperti ini. Adalah dari panjang garis 2 atau panjang dari persamaan 2. Maka dia akan kalau kita tarik secara menyeluruh atau kita tarik panjang, maka dia akan memotong garis dari persamaan 1 atau X ditambah Y sama dengan 6. Dimana titik perpotongan tersebut itu adalah pada koordinat 2,4. Nah, dimana titik potong tersebut digunakan sebagai penyelesaian dari metode grafik. Jadi penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 2,4. Nah, jadi kita mengacu pada titik potongnya. Pada titik potong di sini maka dia akan melalui 2,4. Nah, seperti itu. Nah, cara membuktikannya tinggal kalian ganti nilai X1 dan Y1-nya ke dalam persamaannya. Dimasukkan nilai X-nya adalah 2, nilai Y-nya adalah 4. Sama juga di sini X-nya adalah 2 dan Y adalah 4. Apakah hasil sama dengan ruas kanannya? Kalau sama berarti terbukti. Tapi saya dapat pastikan hasilnya pasti sama. Oke, yang berikutnya kita masuk pada contoh soal metode substitusi. Tentukan penyelesaian sistem persamaan 3x dikurangi Y sama dengan 26 dan X ditambah 4 Y sama dengan 0 dengan metode substitusi. Penyelesaiannya ada dua cara di sini. Cara yang pertama, kita substitusikan X. Nah, kita ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan X sama dengan AY ditambah B, dengan A adalah koefisien dari Y dan B adalah konstanta. Kita tinggal mengubah persamaan 1 atau persamaan 2-nya. Karena di sini kan kita akan mensubstitusikan X, maka alangkah baiknya kita gunakan persamaan yang nilai X-nya adalah sama dengan 1, yaitulah persamaan 2. Nah, kita akan ubah persamaan 2 ini menjadi persamaan, atau mungkin kita akan ubah dia akan menjadi X sama dengan AY ditambah B. X ditambah 4Y sama dengan 0. Dia akan menjadi X sama dengan min 4Y. Mengapa min 4Y? Karena ruas kanan dari variabel Y dia pindah ke kanan, dia akan menjadi min 4Y. Nah, X sama dengan min 4Y. Maka langkah berikutnya kita tinggal substitusikan nilai X dalam persamaan 1. Mengapa kita gunakan persamaan 1? Karena persamaan 2 kita sudah gunakan dia menjadi variabel atau nilai dari X seperti ini. Maka kita gunakan persamaan yang lainnya. Kita tinggal masukkan nilai X-nya. Nilai X adalah min 4Y, maka 3 dikali min 4Y dikurangi Y sama dengan 26. Maka akan menjadi min 12Y dikurangi Y sama dengan 26. Min 12 dikurangi 1 adalah min 13Y sama dengan 26. Maka Y sama dengan 26 dikurangi atau Y sama dengan 26 dibagi
min 13 dan Y adalah min 2. Lalu kita sudah dapatkan nilai Y-nya. Kita akan mencari nilai X-nya. Karena di sini nilai X-nya masih berupa ada variabel. Maka nilai X-nya adalah kita tinggal masukkan nilai Y sama dengan min 2. X sama dengan min 4 dikali min 2. Lalu min kali min adalah plus 4 kali 2 adalah 8. Maka nilai X nya adalah 8. Jadi penyelesaiannya adalah 8, min 2. Oke, semoga dapat kalian pahami. Langkah berikutnya cara 2. Kita akan mensubstitusikan Y sama dengan, atau kita akan substitusikan Y. Kita akan ubah persamaannya menjadi Y sama dengan AX plus B. Sesuai yang saya katakan tadi, bahwa kita harus mengubah salah satu variabel menjadi sebuah nilai dari Y, atau mungkin nilai sebuah variabel dari kita akan ubah sebuah persamaan menjadi nilai sebuah variabel. Nah, kita akan ubah di sini bahwa kita akan cari yang mana mendekati Y sama dengan 1. Nah, kita akan gunakan persamaan yang pertama karena Y-nya adalah min 1. Kita ubah 3X dikurangi Y sama dengan 26. Dia akan menjadi, kita pindah ruaskan 3X-nya, maka dia akan menjadi min Y sama dengan 26 dikurangi 3X. Nah, karena di sini tidak boleh menggunakan min, maka kita akan kali dia dengan min 1. Nah, jadi min Y kita kali dengan min 1 adalah Y. Lalu min 3X kita kalikan min 1 adalah 3X. Dan 26 kita kalikan min 1 adalah min 26. Nah, langkah berikutnya substitusikan nilai Y sama dengan, atau nilai Y dalam persamaan 2. Nah, karena persamaan 1 sudah kita gunakan untuk mencari persamaan nilai Y, maka kita akan gunakan persamaan yang kedua untuk mencari nilai dari X-nya dan Y-nya juga. Maka X tambah 4Y sama dengan 0. Lalu kita tinggal ubah saja nilai dari Y-nya, maka menjadi X tambah 4 dikali 3X dikurangi 26 sama dengan 0. Maka X tambah 12X dikurangi 104 sama dengan 0. Langkah berikutnya, kita tinggal pindah ruaskan konstantanya ke ruas kanan. Nah, lalu kita tinggal jumlahkan variabelnya. X tambah 12X, dia akan menjadi 13X sama dengan 104. Tandanya akan berubah sama dengan 104. Maka nilai X adalah 104 dibagi 13 dan X sama dengan 8. Lalu kita tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan 8 dalam nilai Y untuk mencari nilai Y-nya. Nilai Y-nya kan di sini. Y sama dengan 3X dikurangi 26. Maka akan menjadi Y sama dengan 3 kali 8 dikurangi 26. Y sama dengan 24 dikurangi 26. Dan Y adalah min 2. Jadi penyelesaiannya adalah 8, min 2. Oke. Jika kalian ingin membuktikan, silahkan kalian buktikan. Kalian ganti nilai X-nya dengan 8 dan nilai Y-nya adalah min 2. Sama untuk kedua persamaan ini. Nah, semoga dapat kalian pahami untuk metode substitusi. Yang berikutnya adalah metode eliminasi. Nah, jadi metode eliminasi di sini merupakan metode juga kita katakan metode gabungan juga ya. Metode gabungan dari metode eliminasi dengan metode substitusi. Nah, contoh soalnya adalah jika X, Y adalah penyelesaian dari 7X ditambah 2Y sama dengan min 3 dan 3X tambah 3Y sama dengan 38. Maka tentukan nilai 2X ditambah Y. Penyelesaiannya, kita akan menghilangkan variabel dari Y. Mengapa kita akan menghilangkan variabel dari Y? Karena kita lihat sini, kelipatan dari Y itu mendekati, atau mungkin kelipatan yang terdekat. Jadi kalau kita mencari untuk menghilangkan nilai X-nya, kelipatannya cukup jauh, yaitu adalah 21. Sedangkan untuk Y itulah kelipatannya adalah 6, cukup dekat ya. Maka 7X tambah 2Y sama dengan min 3 dan 3X tambah 3Y sama dengan 38. Untuk memperoleh kelipatannya atau memperoleh bilangan 6, maka untuk pada persamaan 1 kita akan kali dia dengan 3, persamaan 2 kita kali dengan 2. Lalu kita akan kali luas kiri dan luas kanannya. Dia akan menjadi 21X ditambah 6Y sama dengan min 9. 7 kali 3 adalah 21. 2 kali 6, 2 kali 3 adalah 6.
Lalu min 3 kali 3 adalah min 9. Langkah berikutnya persamaan 2, kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 adalah 6 dan 3 kali 2 adalah 3 kali 2 adalah 6 juga. Sama dengan 76 hasil dari 38 dikali 2. Langkah berikutnya kita tinggal eliminasi. Nah, kita boleh kurangkan, kita boleh jumlahkan tergantung dari kalimatnya. Nah, di sini karena dia positif-positif, maka kita dapat kurangkan dia. 21x dikurangi 6x, maka akan menjadi 15x. 6 dikurangi 6 adalah 0. Tidak usah kita tuliskan. Lalu min 9 dikurangi 76 adalah min 85. Dan nilai x adalah min 85 dibagi 15. Dan hasilnya adalah kita bagi 5. Ini juga kita bagi 5. Maka hasil x adalah sama dengan min 17/3. Lalu kita akan mencari apa ini? Kita akan substitusikan x sama dengan min 17 ke salah satu persamaan. Nah, di sini persamaan kita bisa bebas ya. Kita akan mencari nilai dari y-nya. Nah, kita bisa gunakan persamaan yang satu, kita gunakan bisa persamaan yang kedua. Tergantung kehendak kalian. Nah, saya akan menggunakan persamaan yang kedua. Persamaan 2 itulah 3x tambah 3y sama dengan 38. Kita tinggal ganti saja. Nilai dari x-nya adalah min 17/3. Dia akan menjadi 3 dikali min 17/3 ditambah 3y sama dengan 38. Maka akan menjadi, nah, tinggal kita coret. Min 17 ditambah 3y sama dengan 38. 3y sama dengan 38 ditambah 17. Dan 3y adalah 55. Y sama dengan 55/3. Karena tidak bisa kita bagi habis lagi. Nah, nilai dari 2x ditambah y, caranya adalah kita tinggal substitusikan atau kita tinggal ganti nilai x sama dengan min 17/3 dan nilai y adalah 55/3. Nah, 2x 2 kali min 17/3 ditambah 55/3. Langkah berikutnya tinggal kita kali saja. Min 17 kali 2 adalah min 34/3 ditambah 55/3. Hasilnya adalah 21/3 dan jawabannya adalah 7. Karena min 34 ditambah 55 adalah min 21. Dan kita bagi 3 adalah hasil 7. Jadi nilai dari 2x ditambah y adalah 7 dengan x sama dengan min 17/3 dan y sama dengan 55/3. Semoga dapat kalian pahami. Oke, langkah berikutnya kita akan masuk pada contoh soal cerita. Nah, Bu Sinta mempunyai persediaan 4 kotak penghapus dan 15 rautan. Setiap kotak berisi 12 buah penghapus. Jika terjual semua, Bu Sinta akan memperoleh uang sebesar Rp55.400. Pada suatu hari terjual 10 buah penghapus dan 3 rautan. Hasil penjualan tersebut adalah Rp12.200. Tentukan hasil penjualan jika terjual 8 penghapus dan 10 rautan. Langkah berikutnya dalam soal cerita. Kalian harus bisa memisalkan. Nah, kita perhatikan satu kotak penghapus adalah 12 buah. Nah, kita perhatikan setiap kotak berisi 12 buah penghapus. Nah, jika dia 4 kotak, maka 4 kali 12 hasilnya adalah 48. Lalu kita misalkan penghapus adalah X dan rautan adalah Y. Maka dia akan menjadi persamaan satunya 48x ditambah 15y sama dengan Rp55.400. Kita perhatikan bahwa penghapus itu banyaknya adalah 48 buah. Lalu 15 itu adalah rautan atau ya kayak pengerut pensil lah. Nah, lalu jika semua terjual, maka akan memperoleh uang sebesar Rp59.400. Nah, semoga dapat kalian pahami. Untuk yang kedua, 10x ditambah 3y sama dengan 12.200. Kita perhatikan. Nah, pada suatu hari terjual artinya nilai kita atau mungkin uang kita akan bertambah 10 buah dan 3 raut dan 3 buah rautan. Nah, maka akan menjadi kalimat matematikanya adalah 10x ditambah 3y sama dengan 12.200. Ditanyanya adalah nilai dari 8x ditambah 10y. Langkah berikutnya kita akan gunakan cara eliminasi.
Biasanya orang-orang itu akan lebih cenderung menggunakan cara eliminasi dan ditambahkan dengan cara substitusi untuk mempermudah penyelesaiannya. Nah, kalau kita menggunakan cara eliminasi, dia akan lebih nangkep lah model istilahnya. Lalu kita akan masukkan dia ke dalam persamaan eliminasinya. 4x ditambah 15y sama dengan 55.400. 10x ditambah 3y sama dengan 12.200. Nah, kita perhatikan di sini bahwa kedua variabel masih belum sama. Maka langkah berikutnya kita tinggal cari kelipatan terdekatnya, yaitu adalah 15 untuk variabel dari y. Yang artinya apa? Kita akan menghilangkan variabel dari y-nya. Nah, yang di persamaan 1 kita kalikan 1, persamaan 2 kita kalikan dengan 5. Nah, akan menjadi 48x ditambah 15y sama dengan 59.400. Lalu persamaan 2-nya adalah 10 dikali 5 adalah 50x, dan 3 dikali 5 adalah 15y sama dengan 12.200 dikali 5 adalah 61.000. Langkah berikutnya, kita perhatikan bahwa di sini ada positif-positif, maka kita akan kurangkan dia. 48 dikurangi 50 adalah min 2x, dan 59.400 dikurangi 61.000 rupiah adalah 1000 atau min 1.600. Maka nilai x adalah min 1.600 dibagi 2 dan x sama dengan 800. Langkah berikutnya kita tinggal substitusikan saja x sama dengan 800 ke salah satu persamaan, yaitu kita masukkan dia ke dalam persamaan 2 contohnya. Nah, jadi ini bebas ya persamaannya. Lalu kita masukkan 10 kali 800 adalah 8.000 dan 3y ditambah 3y sama dengan 12.200. Nah, maka akan menjadi 3y sama dengan 12.200 dikurangi 8.000. Dan y sama dengan 4.200 di sini didapat dari 12.200 dikurangi 800. Maka dikurangi 8.000 rupiah. Maka akan diperoleh 4.200 dengan y sama dengan 1.400. Jadi x-nya 800 dan y-nya adalah 1.400. Langkah berikutnya, kita masukkan dia nilai dari 8x ditambah 10y dengan mensubstitusikan x sama dengan 10 dan y sama dengan 1.400. Maka tinggal kita ganti saja 8 kali 800 dan 10 kali 1.400. Dan hasilnya adalah 64.000 ditambah 14.000. Langkah berikutnya adalah 20.400 rupiah. Nah, semoga dapat kalian pahami. Jadi persamaannya akan menjadi 8x ditambah 10y sama dengan 20.400 rupiah. Jadi hasil penjualan Bu Sinta untuk 8 penghapus dan 10 rautan adalah 20.400 rupiah. Nah, semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya masih dengan soal cerita. Resti memiliki banyak lembar uang 10 ribuan dan 5 ribuan dengan perbandingan 2:3. Jika jumlah uang Resti adalah 140.000 rupiah, maka banyak lembaran uang 10 ribuan adalah. Penyelesaiannya adalah kita misalkan banyaknya lembar uang 10.000 itu adalah x dan banyaknya lembar uang 5.000 adalah y. Maka x berbanding y sama dengan 2:3. X per y sama dengan 2:3. Kita tinggal kali silang saja di sini, maka dia akan menjadi 3x sama dengan 2y dan x sama dengan 2/3y. Nah, seperti itu. Semoga dapat kalian pahami. Langkah berikutnya, substitusikan x sama dengan 2/3y dalam persamaan 10.000 x ditambah 5.000 y sama dengan 140.000 rupiah. Nah, langkah berikutnya kita tinggal masukkan nilai dari x-nya. 10.000 dikali 2/3 y ditambah 5.000 y sama dengan 140.000. Lalu 20.000 per 3 y ditambah 5.000 y sama dengan 140.000. Maka akan menjadi kita tinggal kali 3 kedua ruasnya. Kita kali 3 dan kali 3. Maka dia akan menjadi, nah ini kita akan kalikan 3. 20.000 y ditambah 5 kali 3 adalah 15.000 rupiah. Y sama dengan 420.000 rupiah. Nah,
Maka akan menjadi kita jumlahkan 35.000 Y sama dengan 420.000 rupiah. Dan Y sama dengan 420.000 rupiah dibagi 35. Yang dimana Y-nya adalah sama dengan 12. Langkah berikutnya kita tinggal substitusikan nilai dari Y-nya sama dengan 12 ke dalam nilai X. Nah, nilai X-nya adalah kita perhatikan di sini. Nah, X sama dengan 2/3 Y. X sama dengan 2/3 dikali 12. Nah, di sini kita coret sisa 4, maka 2 kali 4 adalah 8. Jadi banyak lembaran uang 10 ribuan yang dimiliki oleh Resti adalah 8 lembar. Oke, semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya saya akan menyinggung sedikit menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel secara khusus. Jadi di sini apabila kalian menemukan sebuah grafik yang ada dua garis lurus, misalkan dua garis sejajar atau dua garis berpotongan atau dua garis berimpit. Nah, untuk dua garis sejajar dia sama sekali tidak memiliki himpunan penyelesaian, atau mungkin dapat kita katakan dia sebagai himpunan kosong. Lalu untuk dua garis berpotongan, kita perhatikan dia tepat berpotongan pada satu titik. Nah, himpunan penyelesaiannya hanya memiliki tepat satu anggota saja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk dua garis berhimpit, dia himpunan penyelesaiannya tak terhingga atau banyak sekali. Mengapa? Karena di sini banyak ada titik potong. Nah, itu untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel secara khusus. Yang berikutnya adalah pertanyaan. Oke, ayo dicoba. Harga 7 kg tepung terigu dan 2 kg telur sama dengan Rp24.500. Oleh karena uangnya tidak cukup, Remi hanya membeli 4 kg terigu dan 2 kg telur seharga Rp20.000. Tentukan harga 2 kg telur yang dibeli oleh Remi. Nah, apabila kalian mengetahui jawabannya, silahkan kalian jawab pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa dalam video saya berikutnya. Bye bye.